Teman-teman yang punya produk apapun bisa nempel, bisa ikutan di UKM Virtual Expo. Nah, dari samping saya sudah ada Mas Regen Bayu dari Anak Panah Kopi dan Dr. Tirta, pengusaha dan dokter sepatu. Tepuk tangan dulu dong. Jelajah Borobudur, Bank Jateng, Magelang, Jawa Tengah. Sebagai langkah awal Bima Power dalam merealisasikan program pengembangan memajukan desa terlepas pandemi COVID-19, Bank Jateng bertekad untuk membantu dan memajukan perkembangan desa. Kerjasama dengan universitas melalui hidroponik diharapkan bisa memajukan ekonomi dan ketahanan pangan warga setempat. Kami dari Fakultas Pertanian Universitas Tidar mengapresiasi kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang sudah memberikan dukungan, memfasilitasi kegiatan ini sehingga menjadi sebuah kenyataan. Harapan saya dengan program dari Bank Jateng ini sebagai pemacu masyarakat yang lain supaya bisa menanam dan menikmati dan juga bisa menjual ke tamu-tamu yang datang ke sini. Bank Jateng bersama OJK memberikan sosialisasi kepada warga setempat tentang keuangan, transaksi, dan kredit. Manajemen keuangan sangatlah penting dipahami untuk meningkatkan perekonomian, terutama bagi UMKM, dan adanya business matching berupa pembiayaan kepada UMKM di wilayah Borobudur oleh Bank Jateng. Bersama Bank Indonesia, memperkenalkan transaksi elektronik melalui QRIS. QRIS memudahkan dan meningkatkan keamanan transaksi digital bagi para pelaku UMKM. Layanan transaksi elektronik pelaku UMKM juga bisa didistribusikan melalui BIMart, sebuah layanan yang memungkinkan pelaku usaha menjalankan usahanya melalui media digital. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sangat kreatif dan penuh dengan sinergi ini, diharapkan akan membangkitkan ekonomi di Jawa Tengah, khususnya bagi masyarakat di sekitar Borobudur. Sektor UMKM yang menjadi andalan masyarakat setempat diharapkan juga dapat imbas dari manfaat bangkitnya sektor pariwisata di Borobudur ini. Bank Indonesia dan sektor perbankan, khususnya Bank Jateng, sudah mengajak para pelaku UMKM untuk menerapkan digital. Dan dalam hal ini, masyarakat sudah mengenal Quick Response Indonesia Standard. Oleh karenanya, tidak perlu ragu untuk berwisata, berkunjung ke Borobudur, dan berbelanja di UMKM setempat secara non-tunai. Selamat buat Bank Jateng untuk kreativitasnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah yang lain. Kita sudah berkeliling lumayan tadi, bagaimana kita tetap bertahan event Tour de Borobudur tetap saja bisa kita laksanakan dengan retail. Kita pokoknya nggak mau kehilangan cara, kita selalu mencari jalan keluar. Kalau kita membuat keputusan batal, selesailah sudah, tidak ada Tour de Borobudur 2020. Bima Power, membangun cerita, membangun komunitas, membangun usaha. Peluang kemenangan tabungan Bima kini telah menjadi semakin nyata. Perbanyak tabungannya, menangkan hadiahnya, hidupmu makin ceria, kita pasti lebih bahagia. Menangkan undian dengan terus menabung di tabungan Bima dari Bank Jateng. UKM Virtual Expo, tepuk tangannya dong. Ini lebih bisa
bisa dipakai oleh semuanya ya? Iya. Baik. Tempat di mana orang bisa bertemu, bisa berbelanja, bisa bertransaksi. Model-model sneakers begini pasti anak-anak muda suka. Din, ada telepon, Din. Halo, Ma. Pak, udah cek saldo belum? Kalau udah, transferin Mama sekarang sama bayarin uang sekolah anak kita ya. Tapi Papa lagi perang, Ma. Gak mau tahu, pokoknya sekarang, titik. Bimo! Hei! Kamu ngapain telinga-telingo? Mau dari ATM, Dan. Pakai internet banking Bank Jateng aja. Sekarang, Bank Jateng menyediakan layanan internet banking yang memudahkan transaksi perbankan dimanapun. Seperti cek saldo, transfer, beli pulsa, bayar listrik, sampai bayar sekolah kapan saja. Ma, transaksinya udah beres ya. Registrasi internet banking Bank Jateng sekarang. Ayo Bimo, kamu harus bertahan. Duh, susah ini sih. Din, ada telepon, Din. Halo? Pak, kirimin Mama uang sekarang ya, tunai. Tapi Papa habis ketembak, Ma. Gak mau tahu, pokoknya kirimin sekarang, tunai. Istriku minta dikirimin uang tunai sekarang. Gimana nih? Pakai tarik tunai tanpa kartu ATM Bank Jateng aja. Pakai layanan tarik tunai tanpa kartu ATM Bank Jateng, tinggal masukin nomor token yang kamu dapat dari SMS, langsung deh bisa tarik tunai dari ATM. Santai aja. Ma, nomor tokennya udah Papa kirim lewat SMS ya. Oke, Pak. Tarik tunai tanpa kartu ATM Bank Jateng, santai aja. Registrasi internet banking Bank Jateng sekarang. Di Jawa Tengah, saat ini terdapat sekitar 4 juta lebih usaha UMKM. Sektor ini begitu penting artinya bagi ekonomi di Jawa Tengah, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya bagi produk domestik regional bruto atau PDRB. Dari sisi tenaga kerja, sektor ini menyerap sekitar 90% dari total angkatan kerja di Jawa Tengah yang sekitar 17 juta. Dari sisi kontribusinya terhadap ekonomi, sektor ini memberikan sumbangan paling tidak 10% terhadap PDRB di Jawa Tengah. Sektor UMKM ini juga mengalami berbagai kendala, terutama di dalam masa pandemi COVID-19. Ada 51% pengusaha UMKM yang mengalami kesulitan pemasaran. Ada 25% pengusaha yang mengalami kesulitan pembiayaan. Dan sisanya masih mengalami kesulitan-kesulitan yang lain seperti kesulitan produksi, bahan baku, dan lain sebagainya. Banyak sekali sumber-sumber daya yang kalau kita gerakkan bersama-sama, ini akan semakin mempercepat kebangkitan UMKM. Kita memiliki ratusan bank dan lembaga jasa keuangan yang merupakan sumber utama pembiayaan bagi industri. Yang kedua, kita juga melihat banyak dan maraknya situs-situs pemasaran secara digital yang bisa menggantikan cara-cara pemasaran secara tradisional. Kita juga memiliki lembaga-lembaga baik formal maupun non-formal
yang begitu antusias dan proaktif untuk membantu dan mendampingi UMKM. OJK yang merupakan bagian daripada tim percepatan akses keuangan daerah membuat suatu program yang kita beri nama Program UMKM Bangkit, yang tujuannya adalah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mendukung kebangkitan UMKM yang ada di Jawa Tengah melalui sinergi dan kolaborasi atas berbagai sumber daya di dalam ekosistem pengembangan UMKM. Program ini kita kemas dalam 5 pilar utama. Yang pertama adalah program peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM. Yang kedua, program peningkatan kapasitas pemasaran dan transaksi secara digital. Yang ketiga, program peningkatan kualitas produksi dan manajemen, termasuk manajemen keuangan bagi UMKM. Yang keempat adalah program pendampingan atau asistensi dalam hal perizinan. Dan yang kelima, kita mengembangkan platform digital UMKM Bangkit. Platform ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya di dalam ekosistem pengembangan UMKM secara digital. Kepada para pengusaha UMKM, kepada para penggiat UMKM, OJK mengucapkan selamat berjuang. UMKM bangkit, bersama pasti kita bisa. Untuk teman-teman tim percepatan keuangan daerah, lebih khusus dari teman-teman OJK, terus semangat. Tantangan ini luar biasa, pasti membutuhkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kebijakan yang kita berikan. Anda tidak sendiri, Anda bersama kami. Kita bangkitkan ekonomi dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sahabat UKM dimanapun Anda berada, karena luar biasa ini acara ini disaksikannya. Tadi aku bahkan melihat ada yang dari Singapura sedang menyaksikan, luar biasa ya.
boleh tepuk tangan loh, gitu. Karena tadi aku melihat datanya ada yang dari Singapura bahkan. Oke, tapi yang pasti kali ini di sesi 2 hari ini baru hari pertama ya, kita masih akan jalan 3 hari untuk UKM Virtual Expo yang pertama tahun 2021, Bang Jateng Wonderfood UKM Kudu Strong Seno Tunglokro. Wah, pokoknya UKM zaman sekarang tuh jangan ngelokro ya, walaupun dengan segala macam keterbatasan, karena yang namanya UKM ini benar-benar lagi digenjot habis-habisan, dan pastinya kesadaran kita untuk membeli produk dalam negeri pun sepertinya kalau dilihat kasat mata sudah mulai meningkat kayaknya, karena sekarang produk-produk dalam negeri, produk-produknya UKM ini tuh membanggakan sekali. Nanti deh saya akan kasih lihat, saya akan kasih contoh bukti nyata bahwa produk-produk UKM sekarang tuh sudah sangat membanggakan ya. Yang pasti kali ini bersama dengan saya Nessa Gozal. Kalau tadi udah sama Cak Lontong ya, seru-seruan, lucu-lucuan. Yang pasti sekarang kita akan ngobrol lebih lanjut lagi, lebih detail lagi mengenai ekspor makanan ke luar negeri ya. Karena tadi kita udah bersama dengan, wah pokoknya tadi narasumbernya luar biasa lah ya. Ada Bapak Gubernur, ada dari OJK, ada dari Bank Indonesia, yang pastinya ada dari Bang Jateng. Ya, dan tadi sudah banyak ngobrolin tentang regulasi ekspor produk makanan minuman, dibahas juga tentang e-commerce B-Mart ya dari Bang Jateng, dan juga permodalan dari OJK dan juga Bank Indonesia. Makanya nanti di sesi ini kita mau fokus tentang ekspor makanan ke luar negeri, biar saudara-saudara kita yang di luar negeri masih bisa mencicipi makanan kuliner Nusantara yang luar biasa menjadi aset ya kan. Dan yang pastinya jangan lupa belanja di www.ukmvirtualexpo.com, di mana Anda juga sedang menyaksikannya melalui website tersebut dan juga YouTube channel Bang Jateng TV. Kali ini saya tidak sendiri karena di samping saya ini sudah ada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi BPOM di Semarang, wilayah Jawa Tengah ya Ibu ya. Baik, ada Ibu Dr. Anda Novi Ekorini, apoteker ya Bu ya, betul ya ngomongnya begitu ya. Lalu wah ini dia kebanggaan Jawa Tengah yang tidak pernah habis energinya, Kepala Dinas Koperasi UKM dan juga Koperasi UKM Jawa Tengah, Ibu Dr. Anda Emma Rahmawati. Pokoknya Bu Emma harus selalu sehat ya Bu. Strong, Seno Tunglokro. Lalu juga sudah hadir Ketua Koperasi Wanita Sri Kandi, Ibu Sri Susilowati. Halo Ibu. Di ujung sana ganteng sendiri luar biasa ya, pelaku UKM kita juga, Yuasafut Bapak Trisila. Apa kabar Pak? Kabar baik ya Pak. Ini wanita-wanita hebat loh Pak di sini ya. Wah ini sebenarnya aku mau ngomong ini tapi agak mampir ke aku lah waktu ngomong gitu ya. Ya ini ekspor makanan. Ini aku seneng banget ngomongin ekspor makanan. Kenapa? Karena kayaknya kalau misalnya ada orang luar negeri datang ke Indonesia Bu, datang ke Semarang gitu. Aku tuh rasanya pengen harus cobain ini, harus cobain ini gitu kan ya. Nah pada saat mereka mau balik ke sana mereka nggak bisa bawa gitu kan, karena entah packaging, entah apa dan segala macam. Nah Ibu kalau misalnya secara general dulu, UKM di Jawa Tengah yang fokus ke makanan itu ada apa prosentasenya atau emang lebih banyak apa gimana sih Bu? Jadi kalau kita lihat data di BPS memang industri pengolahan terutama makanan kalau di Jawa Tengah itu memang paling besar jumlahnya gitu kan. Yang terdampak juga paling besar gitu kan, 68% makanan minuman gitu di Jawa Tengah. Dan benar Mbak Nessa, kalau kita melihat memang di luar negeri itu sebenarnya ada banyak potensi. Saya ajak Pak Yuasa ini ke Jeddah aja tuh banyak, salak aja banyak yang nyoba. Ke Jeddah? Iya itu, jadi salak, apalagi bawahnya ya Pak ya dulu ya. Itu makanan-makanan kecil tuh habis tuh dicobain gitu loh. Salak, nangka itu dicobain tuh habis. Jadi sebenarnya tuh orang luar negeri senang dengan keletian atau snack-snacknya Indonesia gitu. Karena khas gitu ya. Iya, jadi potensi pasar tuh besar sekali. Gitu. Potensi pasarnya besar sekali. Kalau dilihat secara general juga, negara mana yang sebenarnya menjadi pasar terbesar untuk makanan Indonesia Bu? Nah itu kalau apakah daerah kalau kayak keletian gitu ya, kayak Mete, kayak ini Eropa tuh besar. Oke. Kebutuhan Eropa tuh sangat besar. Singapura juga besar gitu. Jadi sebenarnya orang daerah sana tuh suka ngemil tapi yang kecil-kecil, maksudnya nggak terlalu gede-gede gitu. Jadi Mete itu kan, mungkin ya yang kecil-kecil segini-segini itu mereka suka gitu. Makanya kan salaknya Pak Yuasa itu kan nggak besar-besar.
kecil-kecil juga itu. Oh, wah. Jadi artinya sebenarnya ada kesamaan antara kita dengan orang sana suka ya nyemil gitu ya, Bu ya. Dan ini seharusnya menjadi peluang yang besar untuk Indonesia. Oke. Nah, ini saya ke Bu Novi. Ibu Novi ya, Bu Novi, ini dari BPOM ya Bu ya, BPOM ya. Nah ini selalu menjadi pertanyaan ya Bu Emma ya. Saya yakin Bu Emma juga sering sekali ditanya oleh teman-teman UKM, teman-teman koperasi juga gitu kan ya. Sebenarnya ngurus BPOM itu untuk sebuah makanan itu gimana sih Bu caranya Bu? Terima kasih ya Mbak sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan informasi di ajang Virtual Expo ini ya. Jadi ini suatu kesempatan yang bagus bagi kami supaya masyarakat UMKM itu tahu bagaimana cara mengurus MD begitu ya. Jadi sebenarnya izin edar itu ada dua. Ada yang skala pangan industri rumah tangga itu yang wilayahnya Dinas Kesehatan. Ada juga yang harus MD di Badan POM. Jadi tidak semua produksi itu harus MD semua begitu enggak. Jadi ada yang kalau masih produksinya di skala rumah tangga itu bisa mendaftarkan di Dinas Kesehatan setempat. Nanti keluar sertifikasinya PIRT. Kalau rumah tangga itu apakah ada maksimal produksi atau bagaimana? Jadi kaitannya ke jenis pangan yang diproduksi. Misalkan untuk seperti Ibu sampaikan tadi keripik begitu ya, itu bisa skala industri rumah tangga, diproduksi di rumah tangga. Tapi kalau sudah pabrikan tentu akan berbeda lagi. Jadi harus diurusnya di Badan POM. Nah syarat pengurusannya dia pertama ini ada 2 tahap. Pertama dia harus mendaftarkan perusahaan, akun perusahaan dulu. Bisa dibuka di www.pom.go.id, di sana ada registrasi pangan olahan. Nah harus mendaftarkan nama perusahaan, NPWP dan seterusnya isiannya ada, kemudian diupload datanya. Setelah itu dia akan mendapat akun. Nah setelah mendapat akun, barulah dia mulai untuk mendaftarkan produknya. Produknya jenisnya apa, kategorinya apa, kemudian komposisinya seperti apa, bahan tambahan pangannya apa saja. Itu dimasukin semua lewat website. Semua lewat online. Jadi dari kamar tidur pun bisa daftar. Bisa apply begitu. Baik. Tidak harus ke kantor kami. Begitu. Jadi setelah itu mudah setelah itu nunggu kabar atau bagaimana? Nunggu email kan nanti dievaluasi oleh pusat begitu, karena registrasi itu secara online yang menangani adalah Direktorat Pangan Olahan. Registrasi pangan olahan nanti akan lewat email, jadi pastikan emailnya email yang aktif, kemudian sering buka juga, jangan sampai sekarang buka lalu bulan depan baru buka, akan kelewat infonya begitu, karena ada deadline-nya. Ada deadline-nya. Maksudnya gini, jadi diminta mengujikan, nanti jawabnya 3 bulan lagi, sudah lewat gitu. Bu itu berarti tidak perlu melihat produknya atau bisa masukin foto? Bisa masukin foto, rancangan label juga bisa, hasil uji juga di-upload begitu. Lalu menunggu email dan nanti prosesnya. Biasanya prosesnya berapa lama Bu untuk mengurus BPOM? Tergantung dari komitmen orangnya juga. Jadi selama juga respon ini mereka bilang lama, mahal begitu. Ada yang kena calo. Kemudian ada ya Bu Emma ya? Ada Bu, jadi mereka mengeluhnya Badan POM itu mahal, lama. Padahal kalau kita dengar dari yang sudah berhasil, mereka itu cepat, ada yang sebulan keluar, ada yang 2 bulan keluar. Tergantung komitmen dari orangnya sendiri. Kalau dia misalkan pada saat kalau mereka mau mengajukan izin edar itu kan harus ditinjau sarana produksinya, lalu nilainya apa, kalau nilainya B bisa lanjut, tapi kalau nilainya C berarti kan dia harus perbaikan dulu. Remedi, harus perbaikan. Kayak mahasiswa ya Bu. Iya betul, jadi ingat waktu sekolah ya. Jadi kalau nilainya C itu belum sah begitu. Ini jadi remedi ini. Itu remedi. Remedi Bu. Contoh remedi ada di depan, nanti kita bahas. Pengalaman ya Bu, berapa kali remedi Bu? 1 kali. Jadi biasanya remedi itu karena apa? Karena sarana prasarana. Kalau Ibu bisa disampaikan Bu, apa Bu kemarin? Lain langsung. Ini Bu pengalaman. Dari Koperasi Wanita Sri Kandi. Wanita Sri Kandi ya baru saja mengajukan dan memang remedi kami ada di sarana prasarana. Di bagian terus apanya sudah Ibu? Kami coba untuk membongkar istilahnya memperbaiki dari rumah produksi dan hanya sekali, alhamdulillah kemarin sudah di ACC, tinggal nunggu
keluarnya. Sarana prasarana tuh misalnya apa sih Bu? Ya tempat produksi, terus kemarin kan ada tempat yang mungkin harus dipisah gitu. Ada tempat yang harus dipisah, diberi. Oh itu difoto juga tempat produksinya? Memang ditinjau. Oh ditinjau. Kalau pengurusan ini pemeriksaan sarana bangunan, petugas kami akan ke sana dan gratis loh Mbak, ini nggak dipungut biaya. Jadi kalau misalnya ada yang minta biaya, bukan, resminya tidak ada. Istilahnya gini, say no to calo gitu. Oh say no to calo. Jangan hanya say no to ngelokro, tapi say no to calo juga. Oh luar biasa. Karena banyak yang kena seperti itu nanti dapatnya 50 juta, 100 juta belum keluar izin edarnya. Nah mereka menyampaikan Badan POM itu mahal sekali buat bayar pegawai-pegawai BPOM-nya. Nah, padahal bukan kami. Begitu. Oh itu adalah oknum yang ingin memanfaatkan. Bu Emma banyak dengar kayak gini Bu? Ya kalau yang oknumnya enggak, tapi sebenarnya saya belajar dari teman-teman UKM, ternyata mahalnya itu tadi tempatnya Bu Susi ini kan sudah terlanjur membuat. Iya. Nah dia nggak konsultasi sejak awal dengan BP POM. Yeah. Nah, begitu alurnya ada yang keliru, diperbaiki jadi mahal. Yeah. Jadi makanya saya memang sering bicara dengan teman-teman, kalau kira-kira seperti susu, abon, sebaiknya ketika mau membuat rumah produksi itu master plan-nya sudah dikomunikasikan dengan BP POM. Oh bisa pasti kayak nggak gitu akan ya, mahal. Jadi nanti ini buat begini dari alur masuk dari mulai bahan baku sampai jadi produk itu sampai hilirnya akan dibantu, ini seperti apa, sekatnya seperti apa, itu nggak akan mahal. Yang mahal tuh bongkar tuh loh. Iya, contoh gampangnya begini Bu, jadi kalau salah satu syarat higienis sanitasi itu kan kamar mandi tidak boleh langsung bersentuhan atau langsung ke ruang produksi karena pencemaran kan. Jadi bisa dibayangkan orang dari kamar mandi langsung ngolah makanan itu kan juga bisa dibayangkan betapa pencemarannya. Estetik juga nggak bagus ya Bu. Jadi kan itu harus disekat. Nah sementara yang mengajukan ini memang seperti yang disampaikan Ibu Emma kadang-kadang sudah bangun dulu, belum konsultasi. Nah di Badan POM, di Balai POM Semarang itu kami konsultasinya lengkap Mbak. Ada konsultasi dena, ada konsultasi awal yang paling ringan pun kita layani. Oh gitu. Baik secara WA, baik secara datang, telepon maupun daring. Jadi misalkan akan konsultasi dena. Seperti kemarin dari Blora itu Bu, dia dari Blora jam 3 sampai Semarang jam 7. Kemudian konsultasi di kami sampai jam 12 siang, itu kan berjam-jam. Iya. Dia sudah capek, kemudian kalau menerima informasi dari kami pun juga mungkin kurang begitu. Iya, harus pelan-pelan. Iya, nggak fresh gitu kan. Nah terus kami menyampaikan inovasi baru itu namanya melon manis. Melon manis. Ya, ada ada inovasi baru kami Bu, untuk mengakomodir orang-orang yang jauh rumahnya dari kami dan perlu konsultasi. Melon manis ini kepanjangan dari melalui online memberikan informasi. Oh, jadi melon manis melalui online memberikan informasi. Oke. Oke, artinya bisa janjian. Iya, gitu. Artinya untuk Bapak Ibu sahabat UKM yang ada di luar Semarang begitu ya, itu bisa janjian dulu dan segala macamnya agar bisa dipermudah. Nah, saya kembali ke Bu Emma. Ibu Emma, emang sekarang di UKM Jawa Tengah udah mulai banyak belum Bu yang sudah ekspor makanannya ke luar negeri? Sudah mulai banyak sih, cuma kan kapasitasnya nggak. Jadi gini, ada yang kalau ada yang nitip gitu ya, nitip. Jadi dia punya 1 kuintal dibahasakan ekspor, padahal dia cuma nitip. Tapi kalau yang kayak Mbak Su sama Pak Yuhasa ini, Pak Tri ini benar-benar memang dia ekspor sendiri gitu. Jadi ngirim kontainer gitu loh, itu sudah lumayan banyak kok. Tadi yang keripik ini itu. Yang ini Pak, yang ini juga ini ekspor ini ekspor. Itu keripiknya enak itu ada kopi juga sudah ekspor. Jadi sudah banyak sih yang ekspor sudah dari banyak makan ya kita Bu ya sebenarnya. Nah ini pelakunya nih ya pelaku. Saya ke yang paling ganteng dulu deh ya. Bapak, panggilannya Bapak Trisila betul ya? Oke Pak Trisila dari Yuhasa Food betul ya. Nah ini awalnya dulu ekspor makanan gimana ceritanya Pak? Awal banget, apa produknya kok bisa akhirnya ekspor gitu? Iya, terima kasih. Jadi kami cukup prosesnya panjang untuk mencapai keberhasilan bisa ekspor itu. Pertama kita memang melalui riset market, bahkan kita kunjungan langsung dan pameran langsung ke berbagai negara untuk mengetahui. Bersama dengan Dinas Koperasi UKM. Iya, betul. Untuk mengetahui apa sih sebetulnya yang diminta oleh konsumen gitu. Nah alhamdulillah pada tahun 2016-2017 kami bisa mengekspor buah karika dieng.
yang diketahui hanya tumbuh di Indonesia di Dieng, nggak Ya. ada di negara lain selain di sekitar pegunungan Andes. Jadi Ya. peluangnya ada. Namun perkembangan juga fluktuatif lah. Kemudian tahun 2018 kami mencoba merintis untuk mengekspor keripik buah lokal, tapi kita standarkan organik. Ada nangka organik, ada salak organik, ada pisang organik, dan itu segmen pasarnya cukup luar biasa. Ke negara mana Pak waktu itu? Ke Jerman. Wow. Ya, ke Jerman. Jadi rintisan untuk ekspor itu memang awalnya melalui standarisasi. Ya, kita harus menerapkan sistem keamanan pangan yang terstandar internasional atau HACCP. Ya, kalau di Indonesia memang kita pakai standar BPOM, izin edar MD BPOM untuk pasar nasional. Tapi kalau untuk internasional kita lebih pakai ke standarisasi keamanan pangan HACCP, kemudian ISO, dan yang paling penting karena market kita memang organik, ya kita sertifikasinya organik. Organik juga. Iya, seperti itu. Itu waktu itu Bu dari Dinas Koperasi UKM juga mendampingi ya jadi pada hal ekspor makanan ini Bu. Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah ini pendampingannya dari mana sampai mana Bu? Kalau kita sebenarnya ya, karena ini kami kan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, kami sebenarnya tidak sampai ke ekspornya. Oke. Jadi kami memang memperbaiki, paling lihat kemasannya nggak bagus di kemasan gitu-gitu. Proses mungkin pendampingan dari ke BPOM atau ke halal gitu-gitu. Kita lebih ke situ. Kalau ke ekspornya kita memang enggak, karena memang bukan wilayahnya. Bukan wilayahnya. Tapi BPOM dan halal itu kan juga salah satu syarat ya, Ibu ya. Betul. Kadang-kadang negara-negara Inggris pun itu halal itu diwajibkan. Meskipun mereka bukan negara muslim tapi diwajibkan untuk halal gitu. Jadi seringkali seperti itu. Jadi ya saya hanya menemani mereka aja lah, kayak Mbak Sus misalnya, aku butuh ini aja Mbak, tanya ke BI bisa enggak, saya bilang gitu kan. Udah berhubungan dengan BI gitu. Memfasilitasi teman-teman UKM ya Bu ya. Ya, Bu Sri atau Bu Susilowati panggilnya Bu Sus. Bu panggilannya. Saya panggilnya Bu Sus. Iya Bu Sus. Aku mau kayak Bu MA manggilnya Bu Sus aja ya. Bu Sus, ini kalau Bu Sus produknya apa? Kalau itu kan karika, keripik gitu. Saya produk kami ini memang dari turunan kelapa. Karena di Purworejo itu dan sekitarnya itu pohon kelapa itu luar biasa. Lah yang selama ini memang sudah kami produksi, yang pertama adalah minyak goreng kelapa, VCO, Virgin Coconut Oil. Terus yang ketiga adalah gula kristal, ini organik juga. Terus yang baru saja, ini yang memang baru proses mau kita ekspor, ini ditunjukkan sirup. Aja nggak apa-apa Ibu? Nah. Iya, ini sirup, ini produk kami terakhir, inovasi. Kami mencoba untuk berinovasi itu hampir 2 tahun untuk bisa mendapatkan produk ini. Apa yang membuat lama Pak? Memang produknya sulit atau? Iya, karena kalau yang namanya produk cair itu kan butuh ketelitian di dalam mulai dari penanganan awal sampai dengan akhir. Dan sama dengan yang namanya kita ekspor, ini syarat-syarat ekspor itu memang harus kita kuasai. Yang pertama juga produksi kita harus betul-betul selalu tahu persis bahwa kita ada yang dikategorikan dengan 3K, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Jadi kalau sudah kita mau ekspor ya ketiganya itu harus terpenuhi. Kualitasnya ya itu tadi sudah disampaikan ya, ada sertifikat dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sertifikat itu kami ISO sudah punya, HACCP sudah punya. Terus ini untuk BPOM ini baru akan kami proses dan insya Allah sudah NC-nya sudah selesai kami tutup. Semoga sebentar lagi bisa keluar. Terus kami juga sedang akan memproses untuk mencari sertifikat BRC. Itu juga kaitannya dengan masalah pangan yang internasional. Terus untuk selanjutnya ini memang kita harus kontinuitas. Jadi karena kebetulan kalau produk kami ini produk gula ini dibuat kan tidak mengenal waktu. Jadi setiap hari itu orang memproduk gula itu ya terus diproduksi dengan petani kami 2.000. Jadi insya Allah tidak akan kekurangan untuk jumlahnya. Itu. Terus yang ketiga tadi kualitas, kontinuitas, dan kuantitas itu semuanya harus betul-betul menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Karena kami sudah mengikuti Alibaba. Itu market kami melalui Alibaba. Jadi kalau sudah ada orang yang menanyakan ya
kami harus sudah betul-betul. Ini sudah diekspor, Bu? Sudah. Yang coconut Sudah sugar yang kotak yang ini ini ya? sudah kita ekspor semenjak tahun 2016. Oh, Dan ke negara mana aja, Ibu? Itu yang pertama kita ke Kolombo, terus ke Australia, terus ke Rusia. Ini besok tanggal bulan ini, akhir bulan ini juga ke Belanda. Terus kita ke Arab sudah pernah juga. Ada beberapa negara yang sudah kita luar biasa. ekspor. Dan langsung itu dong yang ada di sini dong ya, walaupun beberapa orang kita tetap menjaga protokol kesehatan ya. Enak Mbak ini Mbak. Oh gitu ya, kalau minum susu kedelai nanya pakai ini. Waduh, luar biasa. Promosi ini testimoni endorse by Kepala Dinas. Saya setiap hari minum ini, setiap hari. Oh gitu Bu? Setiap hari. Ini Mbak Emma ini memang termasuk penggemar produk Sri Kandi. Oh, oke baik. Sri Kandi. Ibu, tadi saya juga dapat bocoran katanya ide botol itu juga dari Bu Emma ya? Ide botol. Iya. Maple syrup, coba dilihatin dong botolnya. Ini nah, kan sebenarnya botol ini masih menjadi bagian kendala. Tadi kami mendengarkan dari Bea Cukai ini, saya merasa maklong. Walaupun tadi disampaikan oleh Bu Emma bahwa untuk ekspor itu bukan ranahnya beliau, tapi beliau ini secara pribadi luar biasa. Bukan hanya sebagai kepala dinas, tapi secara pribadi beliau memang luar biasa. Jadi kalau kami itu ada keluhan, langsung ditelepon saat itu kepada siapa kami harus berkomunikasi. Gitu. Jadi tidak pakai besok dan lain sebagainya, alhamdulillah. Nah ini produk ini memang ini juga salah satu tempatnya atau botolnya ini rekomendasi dari Bu Emma. Cuman ini nggak ada di Indonesia. Jadi ini harus import dari Cina. Jadi untuk yang sedang menyaksikan mungkin ya pengrajin-pengrajin kaca ya Bu ya mungkin bisa ya berkolaborasi. Iya, betul. Kan gini Mbak, kan Mbak Susan gini cerita. Aku pamer, aku gawe gini-gini saya alah botol lelek saya bilang gitu. Terus saya download yang Maple Kanada itu loh. Ya nek kono wis gawe ekspor ya botolnya sing apik ngene iki to, saya bilang gitu. Terus dia cerita, "Mbak, aku yang betul tuku ning di Cina." Aduh, tutupnya ya ning Cina walah. Jadi ini siapa tahu ini jadi peluang, Ya. Gelas Bu. Itu kaca. Ya, kaca. jadi kan kayak misalnya dulu ya Mbak ya, yang virgin yang VCO itu kayak Korea itu ternyata suka botolnya yang mulutnya lebar. Nah itu juga susah nyarinya dia. Tiap negara punya ininya sendiri-sendiri ya Bu? Mulutnya lebar biar nanti kalau disendok katanya langsung masuk ke mulut gitu loh. Nggak pakai nggak kali nuang dulu. Iya benar juga sih. Ya kalau Pak Trisila ini ya salah satu produknya ya. Ini yang saya pegang garang asam betul. Itu juga enak. Boleh saya bawa langsung hak milik. Bu Emma bilang enak, saya langsung oke ini hak milik ya Pak gitu. Ya ini ibu-ibu malas masak ini adalah jawaban betul. Ya. Ini jawaban atas malas masak. Jadi dari Yuasa Food sendiri yang sudah diekspor Karika, Kripe sama apa lagi Pak? Iya, jadi kita ada 2 perusahaan Bu. Satu Yuasa Food itu lebih fokus di ekspor atau produksi Karika Dieng. Yang satu PT Banjarnegara itu lokasi di Banjarnegara, kita lebih fokus untuk pengembangan buah-buah organik sama pengalengan buah sayuran. Nah salah satu yang kita hasilkan itu ada pengalengan jenis kacang-kacangan, itu orientasi ekspornya lebih ke Timur Tengah. Yang mana tuh Pak? Yang kaleng di tengah ini ada kacang merah, ada sebelahnya Bu. Iya, itu ada kacang merah, kacang tanah, kemudian jagung manis juga ada, ya. Oh wow, ini saya tempatkan di depan ya, oke. Ini untuk pasarnya sendiri ya, jadi Karika ke sebelah ini, ke negara ini ke sini. Iya, karena itu surveinya gimana Pak? Ya kita karena sering selain searching market juga kita ikut pameran direct ya, artinya langsung ke berbagai negara, kemudian informasi-informasi itu kita olah dan beberapa buyer sudah ada permintaan dengan spesifikasi tertentu. Nah baru kita proses buatkan sampel dan kita mintakan perizinannya. Termasuk juga pasar, ya Bu. Masing-masing buyer beda-beda ya Pak ya? Beda-beda. Aku dikirimin film dari Pak, itu tuh Pak Trisila, bagaimana buyer mana Malaysia dulu ya Pak ya? Iya. Ini loh Bu, yang namanya botol gini nggak boleh dibungkus penuh gini gitu katanya gitu. Oh harus kelihatan. Iya gitunya. Ya. Jadi ya kita sebagai produsen mengikuti seleranya konsumen gitu ya. Iya. Ini luar biasa kalau misalnya Bapak Ibu yang sekarang punya produk begitu ya. Wah, aku kayaknya bisa nih gitu kan ya.
yang saya dari tadi penasaran sebenarnya dari Ibu Sus sama Pak Trisila, celah pertamanya itu loh Pak, biasanya kan gitu ya Bu Emma, celah kalau udah nemu jalannya sih enak, celah pertamanya tuh gimana dapatnya? Kalau saya dari Sirkandi celah pertamanya, memang kami harus rajin untuk menghubungi, ya ada ITPC di itu loh dari negara luar yang di Indonesia, melalui itu kami kirim email ke beberapa negara, sudah pokoknya semua kami email. Terus kita browsing negara-negara yang membutuhkan produk kami. Juga kami email, kami tawarkan. Ada yang sampai 4 bulan itu dia baru balas dan baru istilahnya baru punya keinginan untuk bisa komunikasi lanjut dengan kami. Jadi memang dibutuhkan ketelatenan kita untuk betul-betul mencari buyer, apalagi kalau produk kita memang produk yang harus diekspor gitu Nji. Oke, kalau Pak Trisila tadi awalnya dari mana Pak? Ya awalnya yang pertama adalah saya berusaha untuk membuat produk yang memiliki kualifikasi tertentu sehingga menarik bagi konsumen. Kalau produknya sudah menarik, yang kedua persyaratan apa yang diminta oleh konsumen itu yang coba kita penuhi. Walaupun itu tidak mudah, karena seperti untuk merealisasikan sampai ekspor ke Jerman itu kita perlu waktu mendesain sampai 4 tahun. Hah? Karena kita apanya yang 4 tahun Pak? Membantu petani untuk menyiapkan lahan organiknya. Jadi emang nggak bisa nyet ya Bu? Nggak bisa. Ya, sampai ke pabrikasinya harus organik, semua bahan organik, sertifikasinya tiap tahun diperpanjang dan biayanya cukup mahal juga. Jadi memang effortnya harus kuat. Tapi alhamdulillah semua bisa kita lalui sehingga kita bisa membantu para petani di lingkungan kita untuk menjual produknya menjadi lebih bernilai ekonomis. Oke, baiklah. Bu Emma, mungkin ini karena yang menyaksikan pasti banyak teman-teman UKM juga. Mungkin Bu Emma ingin menyampaikan sesuatu, Bu Emma, untuk bisa akhirnya membuat para UKM nih seno tuh ngelokro gitu Bu. Ya kalau saya begini Mbak, jadi seperti Pak Iwasa, ya Pak Trisila, Mbak Sus ini kan mereka koperasi, ada juga Pak Trisila juga koperasi. Artinya begini, saya ingin mengatakan peluang pasar itu di luar negeri banyak. Tetapi kita seringkali masalahnya adalah kapasitas. Kualitas, kapasitas tadi, kontinuitas. Nah, supaya teman-teman itu bisa 3 tadi dilakukan, dipenuhi, memang kita harus kolaborasi, Mbak. Karena ini koperasi. Petani gula jadi satu. Jadi punya pabrik, gitu kan. Karika juga gitu, yang kan koperasi juga. Petani karika jadi satu koperasi, bisa membuat pabrik. Tapi kalau misalnya sendiri-sendiri, saya punya pabrik, Bu Novi punya pabrik sendiri yang masih mikro-mikro lah. Saya punya mete nih, mete sekuintal. Di sana butuhnya 1 ton. Kan nggak mungkin, jadi harus bergabung kan gitu dengan satu standar operasional prosedur yang berkualitas itu. Jadi saya memang sekarang saya ingin mengajak teman-teman UKM untuk berkolaborasi yang tidak mampu. Kalau yang punya kemampuan besar modal silakan. Tapi yang tidak mampu, mari kita berkolaborasi bareng-bareng untuk memenuhi pasar internasional yang masih terbuka luas. Supaya kita bisa memenuhi kuantitas nomor 1, kualitas sama kontinuitas. Oke, baiklah. Itu berarti sekarang memang zamannya kolaborasi. Harus, wajib. Atau kita tersingkir. Atau akan tersingkir. Waduh, ini udah ultimatum. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih, aku nggak mau bagi, ini akan jadi, berarti kan dia akan tahu bisnisku gitu, nggak bisa gitu lagi ya Bu sekarang zamannya ya. Oke, singkat saja, sudah habis waktunya. Baiklah kalau begitu, Pak Trisila terima kasih. Kalau misalnya Bapak Ibu, ini dikirim juga nih. Ya ini masih sampel karena kita baru proses izin edar BPOM-nya untuk pasar lokal. Oke, baiklah. Jadi untuk Bapak Ibu pastinya kalau misalnya Pak Trisila tadi membutuhkan waktu 4 tahun ya Pak ya, untuk akhirnya bisa membuat infrastrukturnya lah ibaratnya untuk akhirnya ekspor. Jadi Bapak Ibu jangan menyerah, sebenarnya itu kuncinya. Ya Bu ya, kalau Bu Sus juga tadi dengan segala macam ngirim email. Jadi jangan galau kalau belum dibales gitu ya Ibu ya. Dan juga tadi Bu Novi juga sudah mengatakan bahwa mengurus BPOM tidak usah pakai calo. No calo. No, say no to calo. Oke, ada 3 BPOM di Jawa Tengah. Di Loka Banyumas ya Bu, untuk area Banyumas, Loka Solo dan Loka Semarang. Wah itu dia, jadi seno to calo, jadi Bapak Ibu bisa mengurusnya sendiri dan memang butuh komitmen seperti tadi harus bolak-balik kirim email ya Bu ya,
memberikan informasi-informasi juga yang tepat begitu. Baiklah. Terima kasih Bu Emma. Yang pasti saya mewakili UKM juga berterima kasih sama Bu Emma karena Bu Emma ini memang luar biasa Bu. Saya lihat sendiri memang bagaimana ingin UKM yang ada di Jawa Tengah ini maju luar biasa. Terima kasih Bu Emma dan juga timnya. Terima kasih Pak Trisila, Ibu Sri Susilowati dan juga Ibu Novi dari BPOM. Terima kasih. Yang pasti untuk Anda yang memang sekarang sedang menyaksikan ya, itu adalah sedikit gambaran untuk Anda bahwa kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa. Dan mari kita berkolaborasi ya. Dan tidak selesai sampai dengan hari ini saja. Anda yang mau belanja silahkan bisa belanja ke www.ukmvirtualexpo.com ya. Tapi besok kita masih akan ada acara. Besok akan ada motivasi bisnis bersama dengan Ibu Novi dari Abon Koki Purbalingga dan Mas Yuli Prasetyo. Singkong Keju Gempi Salatiga yang akan berbagi kisah suksesnya bagaimana. Dan juga akan hadir Mary Riana yang tentunya dia adalah motivator hebat ya kan dalam bisnis. Banyak sekali quote-quote-nya yang sudah banyak menginspirasi banyak orang. Jangan sampai tidak nonton besok. Dan besok akan dipandu oleh sahabat saya, kakak saya Sarjuholik seharian penuh ya. Yang pasti UKM Virtual Expo yang pertama di 2021 Bang Jateng Wonderfood UKM Kudu Strong Seno Tunglokro. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah dan didukung sepenuhnya oleh Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah. Ojo lali belanja ya. Oke, saya Nesa Gosa pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok pagi jam 9 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana Bu yang langsung Ibu. Ini adalah solusi ibu-ibu malas masak ya. Di acara UKM Virtual Expo. Hari ini teman-teman yang punya produk apapun bisa nempel, bisa ikutan di UKM Virtual Expo. Nah, dari samping saya sudah ada Mas Regen Bayu dari Anak Panah Kopi dan Dr. Tirta, pengusaha dan dokter sepatu. Tepuk tangan dulu dong. Jelajah Borobudur, Bank Jateng, Magelang, Jawa Tengah. Sebagai langkah awal Bima Power dalam merealisasikan program pengembangan memajukan desa terlepas pandemi COVID-19, Bank Jateng bertekad untuk membantu dan memajukan perkembangan desa. Kerjasama dengan universitas melalui hidroponik diharapkan bisa memajukan ekonomi dan ketahanan pangan warga setempat. Kami dari Fakultas Pertanian Universitas Tidar mengapresiasi kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang sudah memberikan dukungan, memfasilitasi kegiatan ini sehingga menjadi sebuah kenyataan. Harapan saya dengan program dari Bank Jateng ini sebagai pemacu masyarakat yang lain supaya bisa menanam dan menikmati dan juga bisa menjual ke tamu-tamu yang datang ke sini. Bank Jateng bersama OJK memberikan sosialisasi kepada warga setempat tentang keuangan, transaksi, dan kredit. Manajemen keuangan sangatlah penting dipahami untuk meningkatkan perekonomian, terutama bagi UMKM, dan adanya business matching berupa pembiayaan kepada UMKM di wilayah Borobudur oleh Bank Jateng. Bersama Bank Indonesia,
memperkenalkan transaksi elektronik melalui QRIS. QRIS memudahkan dan meningkatkan keamanan transaksi digital bagi para pelaku UMKM. Layanan transaksi elektronik pelaku UMKM juga bisa didistribusikan melalui BIMart, sebuah layanan yang memungkinkan pelaku usaha menjalankan usahanya melalui media digital. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sangat kreatif dan penuh dengan sinergi ini, diharapkan akan membangkitkan ekonomi di Jawa Tengah, khususnya bagi masyarakat di sekitar Borobudur. Sektor UMKM yang menjadi andalan masyarakat setempat diharapkan juga dapat imbas dari manfaat bangkitnya sektor pariwisata di Borobudur ini. Bank Indonesia dan sektor perbankan, khususnya Bank Jateng, sudah mengajak para pelaku UMKM untuk menerapkan digital. Dan dalam hal ini, masyarakat sudah mengenal Quick Response Indonesia Standard. Oleh karenanya, tidak perlu ragu untuk berwisata, berkunjung ke Borobudur, dan berbelanja di UMKM setempat secara non-tunai. Selamat buat Bank Jateng untuk kreativitasnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah yang lain. Kita sudah berkeliling lumayan tadi, bagaimana kita tetap bertahan event Tour de Borobudur tetap saja bisa kita laksanakan dengan retail. Kita pokoknya nggak mau kehilangan cara, kita selalu mencari jalan keluar. Kalau kita membuat keputusan batal, selesailah sudah, tidak ada Tour de Borobudur 2020. Bima Power, membangun cerita, membangun komunitas, membangun usaha. Peluang kemenangan tabungan Bima kini telah menjadi semakin nyata. Perbanyak tabungannya, menangkan hadiahnya, hidupmu makin ceria, kita pasti lebih bahagia. Menangkan undian dengan terus menabung di tabungan Bima dari Bank Jateng. UKM Virtual Expo, tepuk tangannya dong. Ini lebih bisa dipakai oleh semuanya ya? Iya. Tempat di mana orang bisa bertemu, bisa berbelanja, bisa bertransaksi. Model-model sneakers begini pasti anak-anak muda suka. Din, ada telepon, Din. Halo, Ma. Pak, udah cek saldo belum? Kalau udah, transferin Mama sekarang sama bayarin uang sekolah anak kita ya. Tapi Papa lagi perang, Ma. Gak mau tahu, pokoknya sekarang, titik. Bimo! Hei! Kamu ngapain telinga-telingo? Mau dari ATM, Dan. Pakai internet banking Bank Jateng aja. Sekarang, Bank Jateng menyediakan layanan internet banking yang memudahkan transaksi perbankan dimanapun, seperti cek saldo, transfer, beli pulsa, bayar listrik, sampai bayar sekolah kapan saja. Ma, transaksinya udah beres ya. Registrasi internet banking Bank Jateng sekarang. Ayo Bimo, kamu harus bertahan. Susah ini sih. Din, ada telepon, Din. Halo? Pak, kirimin Mama uang sekarang ya, tunai. Tapi Papa habis ketembak, Ma. Gak mau tahu, pokoknya kirimin sekarang, tunai. Istriku minta dikirimin uang tunai sekarang. Gimana nih? Pakai tarik tunai tanpa kartu ATM Bank Jateng aja. Pakai layanan tarik tunai tanpa kartu ATM Bank Jateng,
tinggal masukin nomor token yang kamu dapat dari SMS, langsung deh bisa tarik tunai dari ATM. Santai aja. Ma, nomor tokennya udah Papa kirim lewat SMS ya. Oke, Pak. Yang mengalami kesulitan pembiayaan dan sisanya masih mengalami kesulitan-kesulitan yang lain seperti kesulitan produksi, bahan baku, dan lain sebagainya. Banyak sekali sumber-sumber daya yang kalau kita gerakkan bersama-sama, ini akan semakin mempercepat kebangkitan UMKM. Kita memiliki ratusan bank dan lembaga jasa keuangan yang merupakan sumber utama pembiayaan bagi industri. Yang kedua, kita juga melihat banyak dan maraknya situs-situs pemasaran secara digital yang bisa menggantikan cara-cara pemasaran secara tradisional. Kita juga memiliki lembaga-lembaga baik formal maupun non-formal yang begitu antusias dan proaktif untuk membantu dan mendampingi UMKM. OJK yang merupakan bagian daripada tim percepatan akses keuangan daerah membuat suatu program yang kita beri nama Program UMKM Bangkit, yang tujuannya adalah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mendukung kebangkitan UMKM yang ada di Jawa Tengah melalui sinergi dan kolaborasi atas berbagai sumber daya di dalam ekosistem pengembangan UMKM. Program ini kita kemas dalam 5 pilar utama. Yang pertama adalah program peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM. Yang kedua, program peningkatan kapasitas pemasaran dan transaksi secara digital. Yang ketiga, program peningkatan kualitas produksi dan manajemen, termasuk manajemen keuangan bagi UMKM. Yang keempat adalah program pendampingan atau asistensi dalam hal perizinan. Dan yang kelima, kita mengembangkan platform digital UMKM Bangkit. Platform ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya di dalam ekosistem pengembangan UMKM secara digital. Kepada para pengusaha UMKM, kepada para penggiat UMKM, OJK mengucapkan selamat berjuang. UMKM bangkit, bersama pasti kita bisa. Untuk teman-teman tim percepatan keuangan daerah, lebih khusus dari teman-teman OJK, terus semangat, tantangan ini luar biasa, pasti membutuhkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kebijakan yang kita berikan. Anda tidak sendiri, Anda bersama kami. Kita bangkitkan ekonomi dalam negeri. Alam selalu punya cara untuk memulihkan kita, membantu kita. Alam punya banyak peran dalam hidup. Keindahannya menjadi inspirasi untuk kita. Langkah demi langkah, inspirasi kami dapatkan melalui perjalanan kami di Jawa Tengah. You want some? Yes! Wait a minute! Mulai melihat kehidupan melalui berbagai sudut pandang. Mencoba melihat keindahan di segala hal. Mendekatkan diri pada hal-hal yang menginspirasi kita.
for you. Thank you. You're welcome. Kita dapat melihat keindahan alam yang diekspresikan lewat produk lokal. Produk yang membuat bangsa ini mendunia. Menangkap momen dari sudut terbaik dan menceritakan pada dunia lewat narasi terbaik. Ketika hati menjadi besar saat kita belajar berbagi, merasa senang ketika menangkap kebahagiaan orang lain. Merasa puas dengan membantu sesama dan bangga melihat perkembangan produk lokal di sekitar kita. Bercerita adalah hal manusiawi dan insting manusia. Kita akan selalu menemukan cara untuk membagikan cerita lewat berbagai aksi, berbagai perspektif. Mengabadikan perjalanan ini yang nantinya akan kami ceritakan dengan rasa bangga. Ketika berjalan sendiri membuat kita mandiri, berjalan bersama membuat kita bersatu. Akan ada banyak kaki yang berjalan ke arah sama. Lebih banyak tangan yang menyebarkan kebaikan. Lebih banyak hati yang merasa bangga dengan alam dan produk lokal Jawa Tengah. 1, 2, 3. Another pose, please. Hidup merupakan keseimbangan aksi yang terus berlanjut. Mempelajari hal baru, begitu pula mengajari hal baru. Perjalanan ini membantu kami lebih mengenal alam dan produk lokal Jawa Tengah. Dan semoga kami pun dapat kembali membantu dengan berbagai macam cara. Berbagi keindahan Jawa Tengah lewat produk lokal, produk-produk yang merefleksikan rasa bangga kita terhadap Indonesia. Besar dengan langkah kecil, mendunia dengan produk lokal.
Untuk pemulihan ekonomi nasional dan khususnya di Jawa Tengah, pemerintah pusat dan daerah senantiasa mendukung potensi dengan memberdayagunakan sumber daya alam yang ada. Keterbatasan akses keuangan menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan seluruh potensi tersebut tidak dapat dikembangkan secara optimal dan belum dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Guna mendorong ketersediaan akses keuangan seluas-luasnya di seluruh wilayah Jawa Tengah, serta adanya perkembangan dunia teknologi digital, OJK bersinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta stakeholder terkait melalui wadah tim percepatan akses keuangan daerah telah menyusun program unggulan TPAKD Provinsi Jawa Tengah. Dengan ini, TPAKD Jawa Tengah mempersembahkan 4 program unggulan TPAKD Jawa Tengah. Srikandi, Sistem Informasi Akses Keuangan Terintegrasi, UMKM Jateng Bangkit, Kredit Pemulihan Ekonomi bagi UMKM. Ayo Jawa Tengah menabung. 1. Srikandi, aplikasi Srikandi dibangun guna menjawab salah satu tugas tim percepatan akses keuangan daerah, yaitu melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah. Aplikasi ini dapat menjawab tantangan atas banyaknya kebutuhan data lembaga jasa keuangan, khususnya oleh pemerintah daerah, sehingga dapat dijadikan pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan guna mendorong perekonomian dan percepatan akses keuangan di suatu daerah. Srikandi dapat diakses melalui 3 cara, yaitu 1. Website, 2. Smartphone, 3. Aplikasi WhatsApp. 2. UMKM Jateng Bangkit. Sebagai langkah pemulihan ekonomi Jawa Tengah, disusun program unggulan untuk pengembangan dan kebangkitan UMKM di Jawa Tengah dengan menyasar 4 permasalahan pokok yang dirasakan oleh UMKM, yaitu 1. Pembiayaan, 2. Pemasaran, 3. Produksi dan manajemen, 4. Perizinan. Selanjutnya, untuk memfasilitasi bisnis matching antara UMKM dengan industri jasa keuangan, marketplace, institusi pembina UMKM, serta sumber-sumber daya pendukung pengembangan UMKM lainnya akan disusun platform bisnis matching digital. Program Kebangkitan Ekonomi Jawa Tengah. 1. Pembiayaan adalah program peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM di Jawa Tengah. 2. Pemasaran adalah program peningkatan akses UMKM terhadap pemasaran digital. 3. Produksi dan manajemen adalah program peningkatan kualitas produksi UMKM dan pengelolaan usaha. 4. Perizinan adalah program asistensi perizinan bagi UMKM di Jawa Tengah. 3. Kredit pemulihan ekonomi bagi UMKM. Banyaknya penawaran kredit yang dilakukan oleh para rentenir dan masih rendahnya tingkat literasi masyarakat terkait produk dan cara mengakses produk kredit atau pembiayaan dari lembaga jasa keuangan atau LJK formal. Diperlukan penyelarasan dalam implementasi skema kredit atau pembiayaan melawan rentenir yang telah diterapkan di beberapa daerah. Salah satu bentuk kontribusi TPAKD dalam mendukung upaya pemerintah daerah untuk memajukan dan mengembangkan pelaku usaha mikro dan kecil di daerah, yaitu mengeluarkan kredit atau pembiayaan melawan rentenir antara lain. 4. Ayo Jawa Tengah menabung. Program Satu Rekening Satu Pelajar atau Kejar merupakan salah satu bentuk aksi pelajar Indonesia menabung dalam rangka implementasi keputusan Presiden nomor 26 tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung. Dalam rangka pelaksanaan program Satu Rekening Satu Pelajar tersebut, Jawa Tengah meluncurkan program Ayo Jawa Tengah Menabung yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah bersama dengan OJK. Dalam pelaksanaan program tersebut telah dibukakan 11.000 rekening pelajar di Jawa Tengah. TPAKD akan terus mengembangkan dan menjalankan program-programnya untuk mendorong percepatan akses keuangan dalam memajukan potensi ekonomi di Jawa Tengah. Seluruh program unggulan TPAKD Jawa Tengah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi pemulihan perekonomian di Jawa Tengah. Berpikir positif saat mengawali hari. Perbanyak makan sayur dan buah. Selalu pakai masker saat berpergian.
banyak hal kecil yang sudah kita lakukan akhir-akhir ini. Bergerak ke arah baik dapat memberi manfaat pada diri sendiri dan lingkungan. Bank Jateng dengan semangat semakin baik. Berusaha ikut bergerak memberikan semangat semakin baik dengan langkah sederhana. Kini menghadirkan layanan Bima Mobile untuk mendukung kegiatan transaksi keuangan yang aman dan nyaman. Dengan akses yang lebih mudah dalam bentuk aplikasi, akan mendampingi keseharian kita dalam bertransaksi keuangan. Ayo menjadi semakin baik dengan melakukan registrasi dan unduh Bima Mobile melalui Play Store dan App Store. Kita bisa semakin baik. Bima Mobile, Bank Jateng. Apa lur kok ketoke bingung banget? Iki lho, ki wae mulai usaha, mesin wis ngadeg meneh. Wes aja bingung, tuku mesin anyar wae. Hah, piye carane? Modalku wis ambyar gawe modal usaha. Coba cek kur Bank Jateng, bunga super murah, gampang, tur cepet. Di acara UKM Virtual Expo. Hari ini teman-teman yang punya produk apapun bisa nempel, bisa ikutan di UKM Virtual Expo. Nah, dari samping saya sudah ada Mas Regen Bayu dari Anak Panah Kopi dan Dr. Tirta, pengusaha dan dokter sepatu. Tepuk tangan dulu dong. Jelajah Borobudur, Bank Jateng. Magelang, Jawa Tengah. Sebagai langkah awal Bima Power dalam merealisasikan program pengembangan memajukan desa terlepas pandemi COVID-19, Bank Jateng bertekad untuk membantu dan memajukan perkembangan desa. Kerjasama dengan universitas melalui hidroponik diharapkan bisa memajukan ekonomi dan ketahanan pangan warga setempat. Kami dari Fakultas Pertanian Universitas Tidar mengapresiasi kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang sudah memberikan dukungan, memfasilitasi kegiatan ini sehingga menjadi sebuah kenyataan. Harapan saya dengan program dari Bank Jateng ini sebagai pemacu masyarakat yang lain supaya bisa menanam dan menikmati dan juga bisa menjual ke tamu-tamu yang datang ke sini. Bank Jateng bersama OJK memberikan sosialisasi kepada warga setempat tentang keuangan, transaksi, dan kredit. Manajemen keuangan sangatlah penting dipahami untuk meningkatkan perekonomian, terutama bagi UMKM, dan adanya business matching berupa pembiayaan kepada UMKM di wilayah Borobudur oleh Bank Jateng. Bersama Bank Indonesia, memperkenalkan transaksi elektronik melalui QRIS. QRIS memudahkan dan meningkatkan keamanan transaksi digital bagi para pelaku UMKM. Layanan transaksi elektronik pelaku UMKM juga bisa didistribusikan melalui BMart, sebuah layanan yang memungkinkan pelaku usaha menjalankan usahanya melalui media digital. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sangat kreatif dan penuh dengan sinergi ini, diharapkan akan membangkitkan ekonomi di Jawa Tengah, khususnya bagi masyarakat di sekitar Borobudur. Sektor UMKM yang menjadi andalan masyarakat setempat diharapkan juga dapat imbas dari manfaat bangkitnya sektor pariwisata di Borobudur ini. Bank Indonesia dan sektor perbankan, khususnya Bank Jateng, sudah mengajak para pelaku UMKM untuk menerapkan digital. Dan dalam hal ini, masyarakat sudah mengenal Quick Response Indonesia Standard. Oleh karenanya, tidak perlu ragu untuk berwisata, berkunjung ke Borobudur,
dan berbelanja di UMKM setempat secara non-tunai. Selamat buat Bank Jateng untuk kreativitasnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah yang lain. Kita sudah berkeliling lumayan tadi, bagaimana kita tetap bertahan event Tour de Borobudur tetap saja bisa kita laksanakan dengan retail. Kita pokoknya nggak mau kehilangan cara, kita selalu mencari jalan keluar. Kalau kita membuat keputusan batal, selesailah sudah, tidak ada Tour de Borobudur 2020. Bima Power, membangun cerita, membangun komunitas, membangun usaha. Peluang kemenangan tabungan Bima kini telah menjadi semakin nyata. Perbanyak tabungannya, menangkan hadiahnya, hidupmu makin ceria, kita pasti lebih bahagia. Menangkan undian dengan terus menabung di tabungan Bima dari Bank Jateng. UKM Virtual Expo, tepuk tangannya dong. Ini lebih bisa dipakai oleh semuanya ya? Iya. Tempat di mana orang bisa bertemu, bisa berbelanja, bisa bertransaksi. Model-model sneakers begini pasti anak-anak muda suka. Din, ada telepon, Din. Halo, Ma. Pak, udah cek saldo belum? Kalau udah, transferin Mama sekarang sama bayarin uang sekolah anak kita ya. Tapi Papa lagi perang, Ma. Gak mau tahu, pokoknya sekarang, titik. Bimo! Hei! Kamu ngapain telinga-telingo? Mau dari ATM, Dan. Pakai internet banking Bank Jateng aja. Sekarang, Bank Jateng menyediakan layanan internet banking yang memudahkan transaksi perbankan dimanapun, seperti cek saldo, transfer, beli pulsa, bayar listrik, sampai bayar sekolah kapan saja. Ma, transaksinya udah beres ya. Registrasi internet banking Bank Jateng sekarang. Ayo Bimo, kamu harus bertahan. Duh, susah ini sih. Din, ada telepon, Din. Halo? Pak, kirimin Mama uang sekarang ya, tunai. Tapi Papa habis ketembak, Ma. Gak mau tahu, pokoknya kirimin sekarang, tunai. Istriku minta dikirimin uang tunai sekarang. Gimana nih? Pakai tarik tunai tanpa kartu ATM Bank Jateng aja. Pakai layanan tarik tunai tanpa kartu ATM Bank Jateng, tinggal masukin nomor token yang kamu dapat dari SMS, langsung deh bisa tarik tunai dari ATM. Santai aja. Ma, nomor tokennya udah Papa kirim lewat SMS ya. Oke, Pak. Tarik tunai tanpa kartu ATM Bank Jateng, santai aja. Registrasi internet banking Bank Jateng sekarang. Di Jawa Tengah,
saat ini terdapat sekitar 4 juta lebih usaha UMKM. Sektor ini begitu penting artinya bagi ekonomi di Jawa Tengah, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya bagi produk domestik regional bruto atau PDRB. Dari sisi tenaga kerja, sektor ini menyerap sekitar 90% dari total angkatan kerja di Jawa Tengah yang sekitar 17 juta. Dari sisi kontribusinya terhadap ekonomi, sektor ini memberikan sumbangan paling tidak 10% terhadap PDRB di Jawa Tengah. Sektor UMKM ini juga mengalami berbagai kendala, terutama di dalam masa pandemi COVID-19. Ada 51% pengusaha UMKM yang mengalami kesulitan pemasaran. Ada 25% pengusaha yang mengalami kesulitan pembiayaan. Dan sisanya masih mengalami kesulitan-kesulitan yang lain seperti kesulitan produksi, bahan baku, dan lain sebagainya. Banyak sekali sumber-sumber daya yang kalau kita gerakkan bersama-sama, ini akan semakin mempercepat kebangkitan UMKM. Kita memiliki ratusan bank dan lembaga jasa keuangan yang merupakan sumber utama pembiayaan bagi industri. Yang kedua, kita juga melihat banyak dan maraknya situs-situs pemasaran secara digital yang bisa menggantikan cara-cara pemasaran secara tradisional. Kita juga memiliki lembaga-lembaga baik formal maupun non-formal yang begitu antusias dan proaktif untuk membantu dan mendampingi UMKM. OJK yang merupakan bagian daripada tim percepatan akses keuangan daerah membuat suatu program yang kita beri nama Program UMKM Bangkit, yang tujuannya adalah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mendukung kebangkitan UMKM yang ada di Jawa Tengah melalui sinergi dan kolaborasi atas berbagai sumber daya di dalam ekosistem pengembangan UMKM. Program ini kita kemas dalam 5 pilar utama. Yang pertama adalah program peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM. Yang kedua, program peningkatan kapasitas pemasaran dan transaksi secara digital. Yang ketiga, program peningkatan kualitas produksi dan manajemen, termasuk manajemen keuangan bagi UMKM. Yang keempat adalah program pendampingan atau asistensi dalam hal perizinan. Dan yang kelima, kita mengembangkan platform digital UMKM Bangkit. Platform ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya di dalam ekosistem pengembangan UMKM secara digital. Kepada para pengusaha UMKM, kepada para penggiat UMKM, OJK mengucapkan selamat berjuang. UMKM bangkit, bersama pasti kita bisa. Untuk teman-teman tim percepatan keuangan daerah, lebih khusus dari teman-teman OJK, terus semangat, tantangan ini luar biasa, pasti membutuhkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kebijakan yang kita berikan. Anda tidak sendiri, Anda bersama kami. Kita bangkitkan ekonomi dalam negeri. Alam selalu punya cara untuk memulihkan kita.
membantu kita. Alam punya banyak peran dalam hidup. Keindahannya menjadi inspirasi untuk kita. Langkah demi langkah, inspirasi kami dapatkan melalui perjalanan kami di Jawa Tengah. You want some? Yes! Wait a minute! Mulai melihat kehidupan melalui berbagai sudut pandang. Mencoba melihat keindahan di segala hal. Mendekatkan diri pada hal-hal yang menginspirasi kita. That's so hot. Yeah. Hey girls, I have a drink for you. Thank you. You're welcome. Kita dapat melihat keindahan alam yang diekspresikan lewat produk lokal. Produk yang membuat bangsa ini mendunia. Menangkap momen dari sudut terbaik dan menceritakan pada dunia lewat narasi terbaik. Ketika hati menjadi besar saat kita belajar berbagi, merasa senang ketika menangkap kebahagiaan orang lain. Merasa puas dengan membantu sesama dan bangga melihat perkembangan produk lokal di sekitar kita. Bercerita adalah hal manusiawi dan insting manusia. Kita akan selalu menemukan cara untuk membagikan cerita lewat berbagai aksi, berbagai perspektif. Mengabadikan perjalanan ini yang nantinya akan kami ceritakan dengan rasa bangga. Ketika berjalan sendiri membuat kita mandiri, berjalan bersama membuat kita bersatu. Akan ada banyak kaki yang berjalan ke arah sama. Lebih banyak tangan yang menyebarkan kebaikan. Lebih banyak hati yang merasa bangga dengan alam dan produk lokal Jawa Tengah. 1, 2, 3. Another pose, please. Hidup merupakan keseimbangan aksi yang terus berlanjut. Mempelajari hal baru, begitu pula mengajari hal baru. Perjalanan ini membantu kami lebih mengenal alam dan produk lokal Jawa Tengah. Dan semoga kami pun dapat kembali membantu dengan berbagai macam cara. Berbagi keindahan Jawa Tengah lewat produk lokal, produk-produk yang merefleksikan rasa bangga kita terhadap Indonesia. Besar dengan langkah kecil, mendunia dengan